Selamat datang kembali di channel Trader Retail, channel yang membahas saham-saham di Bursa Efek Indonesia dan membahasnya secara objektif. Kali ini kita akan membahas saham yang diminta oleh salah satu teman kita, yaitu saham Antam dengan kode ANTM. Pada perdagangan Jumat kemarin, Antam ditutup di harga 1.950 atau naik sekitar 7,44% dari hari sebelumnya. Antam sendiri kalau kita lihat sudah naik cukup signifikan sejak pertengahan Oktober kemarin, ya, di harga sekitar 700, 750 hingga 800 dan sekarang di 1.900. Kurang lebih sudah kenaikan di sekitar 250%. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk pergerakan Antam selanjutnya secara teknikal, ya. Jadi untuk Antam sendiri, kalau kita lihat tren jangka besarnya, oke. Kalau kita lihat tren besarnya, Antam sebenarnya belum kembali ke harga tertingginya di tahun 2007, ya, di sini di harga 5.300. Jadi sebenarnya target dari Antam sendiri untuk kembali ke all time high-nya masih sangat jauh, dan ini menunjukkan kalau misalnya potensi Antam masih sangat besar. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020 sampai per Oktober kemarin, Antam sebenarnya dalam posisi sideways selama 4 tahun. Ya, barulah per Oktober kemarin Antam breakout dari sideways-nya dan naik hingga 1.900. Untuk resisten Antam sendiri, kalau dia melanjutkan uptrend-nya, maka target selanjutnya Antam akan berada di level sekitar 2.500, ya, untuk resisten pertama, ya. Dan yang kalau jebol lagi, Antam punya potensi untuk naik ke mungkin di sini di kisaran harga 3.000, ya. Di sekitar 3.000. Itu untuk resisten Antam secara teknikal. Tapi bagaimana kalau dia nggak berlanjut naik? Bagaimana kalau Antam koreksi, ya? Koreksi sehat tentunya, kita tidak mengharapkan Antam untuk turun lagi, ya. Kalau kita lihat dalam tren kecilnya, maka support terdekat dari Antam akan berada di level pertama 1.700 dan yang kedua kalau itu jebol maka akan ada di 1.500. Jadi kalau bisa saya gambarkan, maka area 1.600 hingga 1.800 akan menjadi area support, sementara resistennya akan dimulai di 2.500 yang kalau jebol nanti akan menuju ke Rp3.000. Itu untuk trading plan Antam, ya, untuk yang belum masuk dan rencananya akan masuk, ya. Tidak perlu takut ketinggalan, tapi tetap perhatikan secara teknikalnya. Lalu bagaimana kalau kita lihat pergerakan asing di saham Antam? Kalau kita lihat asing jor-joran masuk di Antam, ya, sekitar mulai bulan November ke Desember, ya. Kalau kita lihat dari summary pembelian oleh asing, itu terjadi akumulasi yang cukup besar, ya, dari asing. Bisa kita lihat itu Maybank Kim Eng, ada CSLA, ada Credit Suisse, ya, ada juga JP Morgan di situ. Sementara di sini ada yang jual juga besar-besaran. Ini dilakukan oleh broker Mandiri Sekuritas CC, ya. Jadi broker retail lah kurang lebih. Oke, yang ditampung oleh asing. Jadi asing masuk besar-besaran, ya. Berapa besar asing masuk di Antam? Kalau kita lihat di sini, asing masuk di Antam itu sebanyak 242 miliar, ya. Bisa dilihat di sini. Di mana posisi asing? Posisi asing kalau kita lihat, ya, asing beli Antam sebanyak 200 miliar lebih di harga 1.600, ya. Jadi
Support bawah Antam itu 1.600 hingga 1.800 itu adalah batas juga modal beli asing kurang lebih ya. Sehingga saya cukup yakin kalaupun nanti saham Antam turun, range-nya tidak akan jauh dari 1.800 1.700 ya. Dan kemungkinan besar pasti tidak jebol dari 1.600 dengan target resisten berikutnya 2.500 dan selanjutnya 3.000. Resisten berikutnya apakah masih ada lagi? Tentu masih ada lagi ya. Resisten berikutnya bisa ada di 3.800 dan akhirnya kembali ke all time high di 5.300 ya. Tapi itu nanti kita lihat dulu apakah Antam bisa mencapai target terdekatnya di 2.500 dan 3.000. Atau berita yang saya rasa cukup penting untuk dilihat terkait saham Antam. Jadi ini tadi saya sudah tunjukkan barusan, asing masuk besar-besaran ke Antam. Kurang lebih 200 miliar lebih di harga 1.600 ya. Dan di sini pun diungkapkan memang ada artikel asing pindah ke saham tambang ya, salah satunya Antam. Lalu kenapa? Karena harga nikel terbang tinggi. Kan? Itu salah satunya. Oke. Kenapa harga nikel terbang tinggi? Kalau kita baca di artikel ini disebutkan di sini bahwa adanya pemulihan produksi ya. Jadi setelah kemarin Cina kurang lebih dihantam habis-habisan oleh corona, sekarang kondisi sudah mulai membaik, ekonomi mulai menggeliat ya. Lalu salah satu bidang industri yang mulai kembali adalah industri di bidang baja anti karat ya, stainless steel yang sudah mulai berproduksi normal lagi karena permintaan dari luar sudah mulai meningkat. Dampaknya tentu harga nikel terus meningkat karena demand-nya naik ya, itu dia. Dan salah satunya lagi alasan lain kenapa harga nikel naik selain permintaan akan industri baja anti karat yang naik dari Cina, ada juga perlahan-lahan potensi nikel yang bisa digunakan sebagai baterai untuk mobil listrik ya. Di sini bisa kita lihat ya. Memang untuk saat ini proporsinya masih sekitar 5%. Untuk Antam sendiri ya, kalau kita lihat secara profitnya, secara net income, Antam membukukan laba bersih sekitar 800 miliar ya, naik 30% secara tahunan ya. Intinya secara profit Antam naik ya. Oke. Di news lain, Luhut ungkap 7 investor pabrik kendaraan listrik di Indonesia. Jadi memang sentimen terkait kendaraan listrik ini saya pikir 1-2 minggu terakhir sangat kencang dalam menjadi bahan bakar naiknya saham Antam ya. Oke. Ini juga salah satu berita atau news yang saya anggap menjadi sentimen yang sangat penting dan berkontribusi dalam kenaikan harga Antam. Jadi pemerintah baru saja ada wacana dari pemerintah untuk membentuk holding baterai ya antara Antam, PLN, lalu Pertamina dan satu lagi Mind ID ya. Jadi masing-masing mereka akan punya 25% saham nanti di holding baterai ini ya. Jadi ini pun yang menjadi salah satu katalis positif dari pergerakan saham Antam ya. Itu. Lalu ada lagi news yang saya anggap menjadi sentimen positif untuk saham Antam ya. Yaitu kemarin kalau nggak salah saya juga udah baca ini dari sumber lain bahwasanya itu Pak Jokowi presiden kita menelpon Elon Musk ya untuk mengirim tim ke Indonesia untuk pertama satu membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia. Kedua, kalau tidak salah saya baca di sumber lain untuk membangun landasan SpaceX ya, jadi landasan untuk roket luar angkasa ya di Indonesia, salah satu tempat peluncurannya ya. Oke, jadi kurang lebih katalis penggerak
katalis positif dari penggerak saham Antam ini terpacu satu dari kenaikan harga nikel dunia, lalu yang kedua teknologi masa depan yaitu kendaraan listrik yang bahan bakunya adalah nikel. Ya, itu dia. Tapi saya coba untuk mengulik lebih jauh lagi, kira-kira apakah ada kemungkinan sentimen negatif yang mungkin mempengaruhi Antam, ya, mungkin bisa membuat saham Antam menurun atau koreksi. Ya. Jadi saya temukan beberapa artikel yang mungkin berpotensi menjadi sentimen negatif, ya, yaitu di sini disebutkan CATL ini adalah salah satu perusahaan dari Cina. Ya. Di sini disebutkan bahwasannya mereka sedang mengembangkan baterai mobil listrik tanpa nikel dan kobalt. Ya. Jadi ini kalau teknologi ini berhasil, tentu ini menjadi berita yang buruk untuk perusahaan-perusahaan pertambangan nikel, ya, salah satunya Antam. Karena kalau misalnya teknologi ini berhasil, otomatis permintaan nikel akan turun, yang mengakibatkan penjualan Antam pun akan menurun, ya. Di artikel lain disebutkan IBM kembangkan baterai dengan bahan non logam berat, ya. Non logam berat itu tentu saja salah satunya nikel, ya. Oke. Baterai Li-ion. Li-ion itu lithium ion yang bahan dasarnya dari nikel dan kobalt. Demikian tadi ulasan terkait saham Antam baik secara teknikal, secara bandarmologi, dan juga kita lihat hubungannya dengan news-news yang beredar yang mungkin menjadi sentimen positif maupun negatif bagi pergerakan saham Antam. Terima kasih untuk waktu teman sekalian. Jangan lupa subscribe channel kita supaya kita pun tetap semangat untuk membuat video analisa saham ke depannya. Terima kasih.